Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Marta. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Turi, Kabupaten Garut. Apa kabar ibu-ibu? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ibu-ibu, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali ya pada kegiatan P2K2 tentang penanganan dan pencegahan stunting. Oke, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul 7 sesi 11, yaitu cara cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya ibu-ibu tahu mereview modul sebelumnya apa itu stunting? Ada yang tahu nggak? Oke, terima kasih ibu. Stunting adalah merupakan perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi stunting ini kita harus upaya pencegahan dan penanganannya, ya. Jadi mengapa kita harus mencegah stunting? Karena akan berpengaruh terhadap regenerasi kita selanjutnya, penerus kita selanjutnya. Nah, sebelum kita ke materi P2K2 hari ini, mari kita tepuk semangat dulu ibu-ibu. Ayo kita tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya akan menjelaskan mengapa cuci tangan pakai sabun merupakan upaya pencegahan stunting. Cuci tangan pakai sabun itu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kenapa? Karena setiap aktivitas itu kita tidak lepas dari kontraksi atau reaksi tangan kita menyentuh benda atau menyentuh makanan atau yang lainnya. Nah, jadi mencuci tangan pakai sabun ini merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan. Contohnya, misalkan kita sudah bermain, kita sudah aktivitas, itu harus selalu mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Apakah ibu-ibu sudah tahu? Oke, saya akan mempraktekkan cuci tangan yang baik. Pertama, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu bagian atasnya. Kita cuci tangan, digosok-gosok, ya, dibilas pakai air yang mengalir, bukan air yang mengendap, ya, tapi air yang mengalir. Kalau air mengendap, pasti kumannya di situ-situ saja. Tapi ini harus memakai air yang mengalir. Jadi si tangan itu kita basuh dulu sama air. Nah, basuh sama air, sudah basuh sama air, kita pakai sabun. Caranya kita gosok-gosokkan tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan sela-sela tangan, jari-jari, ya, jari-jari tangan. Setelah jari-jari tangan itu ujung-ujung jarinya kita harus bersihkan. Setelah ujung jari bersihkan, dua-duanya, tangan dan kiri, lalu jempolnya ibu-ibu, ya, jempolnya dibersihkan. Setelah dibilas pakai sabun, kita bilas kembali oleh air yang mengalir. Nah, tujuannya adalah supaya kuman-kuman yang terdapat dalam tangan ini itu
ya istilahnya kaburlah oleh air, ya. Jadi hilang oleh air. Nah, di sini kenapa harus pakai sabun? Pertanyaannya adalah kenapa harus pakai sabun? Sabun ini adalah untuk menghilangkan kuman yang ada di dalam tangan ini, kotoran-kotoran yang ada di dalam tangan ini. Kenapa? Karena kalau dengan air saja itu tidak akan cukup, ya, tidak akan cukup untuk menghilangkan kuman-kuman, ya. Nah, mungkin ibu sudah paham, ada yang belum dimengerti, ya. Itu ya gampang untuk cuci tangan. Cuci tangan ini harus dilakukan dengan pembiasaan, ibu-ibu. Pembiasaan yang harus dilakukan itu setiap saat kita harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, pertanyaannya Pak, kalau misalkan tidak ada sabun, bagaimana? Nah, itu diusahakan harus ada sabun, ya, karena dalam sabun ini ada zat yang membunuh kuman, oleh sabun. Nah, kalau kita bepergian, kita rencet, ya, kalau bahasa Sundanya rencet untuk cuci tangan. Nah, kita sekarang ini ada yang namanya hand sanitizer, ya. Hand sanitizer itu adalah sama untuk mencuci tangan, ya, mencuci tangan, menghilangkan kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita ini. Oke, gitu-gitu ibu-ibu, ya. Ada yang belum paham? Nah, untuk mencuci tangan ini, ya, mencuci tangan pakai sabun ini, mungkin ibu-ibu ada kendala nggak? Bagaimana? Wah, Pak, air mengalirnya nggak ada. Terus cara membuat air mengalir bagaimana? Nah, ibu-ibu gampang. Dalam untuk membuat supaya air mengalir, ya, untuk membuat tangki airnya, kita membuat tangki air bisa menggunakan kaleng cat bekas. Kaleng cat bekas ini kita buat bolongnya, lalu kita buat kerannya sehingga si keran air itu mengalir, ya, mengalir. Begitu ibu. Nah, kendalanya banyak. Kendalanya ini adalah pertama dari kebiasaan. Ini harus dibiasakan oleh ibu-ibu semua bahwa kebersihan, kesehatan itu harus dijaga, terutama dari mencuci tangan. Karena ketika kita makan, ketika kita melakukan aktivitas, kita tidak terlepas dari gerak tangan. Tangan kita menyentuh benda atau menyentuh barang yang lainnya itu tidak akan lepas. Makanya ibu-ibu, kita harus bisa mencuci tangan, ya. Bisa dipahami ibu-ibu, ya. Oke. Di sini mungkin kebetulan Ibu Mira, ya, mempunyai bak penampungan cuci tangan, ya, untuk mencuci tangan. Ini bagus, ya. Ibu Mira ini membeli ember, embernya dikasih keran, lalu embernya dikasih air untuk mencuci tangan. Ini bagus, ya, bagus sekali. Ini adalah inovasi, ibu-ibu, inovasi yang dilakukan oleh kita. Mau pakai ember, monggo. Kalau mau pakai kaleng bekas, mangga, itu untuk penampung airnya, ibu-ibu, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita membutuhkan buah-buahan? Apakah buah-buahan itu harus dicuci? Ya, itu harus juga, ibu-ibu, ya. Nah, harus pakai sabun? Ya, tergantung dari buah-buahannya. Kalau misalkan buah-buahan alami, misalkan seperti jambu, ya, di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar makanan yang sehat, ya, makanan yang sehat untuk pertumbuhan gizi anak, ya.
di modul selanjutnya sudah dipelajari. Di sini ada timun, ada wortel, ada brokoli, ada terung, ada tomat, ada kentang, ada engkol, ya, ada jagung dan yang lainnya. Itu ibu-ibu harus selalu dicuci terlebih dahulu sebelum kita mengkonsumsinya, ya. Begitu mungkin ibu-ibu penjelasan tentang cuci tangan tersebut ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.